Baik, selamat siang Ibu Santi. Perkenalkan Selamat nama siang. saya Helena dan teman-teman saya Alianisa, Emeline, Jillian, dan Yesa. Kami berasal dari kelompok Jalan Serta Yesus. Kami semua berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan dan sedang menjalani mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran yang diberikan kepada kami untuk wawancara pada hari ini. Kami sangat antusias untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelayanan, gereja, teologi, serta penerapan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Nah, semoga perbincangan kami ini dapat berjalan lancar dan untuk menghemat waktu, kami akan langsung memulai wawancara ini dengan membukanya terlebih dahulu melalui doa. Dan untuk doanya akan saya pimpin secara Kristiani juga. Baik, Ibu dan teman-teman, Ibu Santi dan teman-teman semua, sebelum kita memulai, marilah kita menunduk ke hadirat Tuhan dan berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan dengan kami semua dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan wawancara dan bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami. Kiranya wawancara ini dapat memberikan kami wawasan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kami dan gantilah agar teman-teman dan juga ibunya agar semua proses wawancara ini bisa berjalan lancar dan kiranya Tuhan dapat menyertai kami dari awal hingga akhir wawancara ini. Inilah doa yang kami sampaikan padamu ya Bapa, hanya dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk pertanyaan pertama akan dimulai oleh teman saya Jillian. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, seberapa pentingkah ibadah dilakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan atau regulatif prinsipal, bukan sekedar tradisi atau kreativitas manusia? Hmm. Oke, terima kasih. Yang di sini semua Kristen, baik Protestan atau Katolik. Yang saya kenal Yesa. Belum Endra. Ya, semua Kristen, baik Protestan atau Katolik. Iya, Semua Bu. ya. Artinya kalau saya menyampaikan yang berkaitan dengan iman Kristen ataupun juga mengutip Alkitab, bisa apa ya? Karena semua satu iman, entah Kristen Protestan atau Kristen Katolik, ini bukan sesuatu yang asing dan apa yang sampaikan ini bisa lebih dihayati, lebih dari sekedar memenuhi tujuan tugas akhir. Saya mau mengutip Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Nah, ini saya kutip aja nih, langsung dari surat Ibrani 10 ayat 25, di mana firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini langsung menyampaikan agar jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jadi ini bukan soal bukan soal supaya orang lihat saya masih Kristen, supaya setidaknya keluarga saya nggak malu kalau orang tanya kok anakmu nggak ke gereja hari Minggu. Tapi ini perintah Tuhan, ya, melalui Alkitab surat Ibrani. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya di konteks di mana surat Ibrani ditulis, ada kecenderungan beberapa orang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dengan berbagai macam motif. Nah, kesediaan untuk tidak menjauhkan diri dari ibadah ini berkaitan dengan ayat 19. Dari ayat 19, ini tentang ketekunan. Saya baca ayat 22 ya. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, oke. Dan keyakinan iman yang teguh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kesediaan kita untuk beribadah dengan tulus ikhlas karena kita sadari bahwa kita telah ditebus dari dosa. Dan ada kata di sini tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ada yang tahu artinya apa? Itu artinya kaitannya dengan baptisan. Semua sudah dibaptis, entah mau diselam, dicelup, diusap, disemprot,
metode terserah ya. Tapi prinsipnya adalah sudah dibaptis. Artinya ketika kita sudah dibaptis, pada saat itu kita sudah dimeteraikan kan, bahwa perjanjian keselamatan yang Allah anugerahkan melalui Yesus Kristus bagi kita itu dimeteraikan, sah. Pada saat yang sama berarti kita mengakui dan menerima bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu loh bedanya yang Kristen sama yang bukan. Tuhan Yesus menyelamatkan semua, tapi ada yang terima, ada yang enggak kan? Nah, buat saya dan rekan-rekan semua yang dibaptis, artinya kita menerima, mengakui bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya, itu dia. Dan karena itu kita dibaptis. Dan pada saat yang sama, setelah kita dibaptis, lalu kemudian kita jadi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kan jadi nggak nyambung. Ya kan? Karena kita dibaptis, kita mengakui Dia menebus dosa kita. Bukan hanya pribadi, tapi juga menjadi persekutuan, kan begitu. Setelah saya dan teman-teman dibaptis, pada saat yang sama saya dan teman-teman tuh jadi anggota gereja. Artinya kita nggak sendirian. Iman kita juga adalah iman persekutuan yang mengaku bersama-sama bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, masa kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Itu ya, dengan kita mendekat dalam pertemuan ibadah dengan saudara-saudara kita seiman, kita sadar betul nih, ini kita semua yang mengaku ya bahwa keselamatan kita datang dari Yesus Kristus Tuhan. Itu. Dan dengan kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, berarti kita dekat dengan nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Bayangkan kalau kita makin jauh dari frekuensi yang seharusnya, kan lama-lama nanti kan suara Tuhan nggak terdengar kan. Tadi siapa tadi namanya tadi, Eleonora. Tadi kan sempat tanyakan ke saya, kok suara saya kurang terdengar kan? Nah ya kan, kenapa suara saya kurang terdengar? Mungkin ada frekuensi yang kurang pas. Karena itu saya mencoba untuk adjust ya. Dengan demikian suara saya jadi mendekat. Nah, kebayang kalau kita menjauh dari persekutuan, apa yang terjadi? Paham ya? Ini saya mau kasih pengandaian aja. Dengan kita makin jauh, ya kita udah makin menjauhkan kita dari frekuensi itu dia. Jadi nggak makin dekat kita dengan suara Tuhan, nggak makin dekat lagi dengan persekutuan gitu. Ya, iman kita udah nggak berdesir-desir lagi ibaratnya gitu, ya. Kita cuma lihat Kristen sekedar KTP, sekedar daripada kita dianggap nggak beragama sama ateis di tengah negeri ini, ya udahlah biar aman masuk aja. Ada KTP agama Kristen. Kita akan makin jauh dari frekuensi itu dia. Nggak lagi dengar dengan jernih suara Tuhan dan tidak lagi terikat dengan persekutuan. Jadi buat teman-teman muda ini sekaligus juga saya mau mengingatkan ya, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Sebab dengan kita menjauhkan diri dari persekutuan, lambat laun kita menjauhkan diri dari frekuensi itu. Frekuensi suara Tuhan, frekuensi kita bersama-sama dengan persekutuan. Tadi kan iman kita bukan cuma iman yang mengaku bahwa Dia Tuhan Juru Selamat secara individu, tapi iman persekutuan bersama dengan komunitas. Sama-sama kita mengaku Dia telah menebus saya. Gitu. Begitu sih, ya. Jadi sangat prinsip. Oke? Oke, Ibu, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu menjaga agar ibadah di gereja tetap berpusat pada firman Tuhan dan berlandaskan ketaatan? Ibadah kita itu kan berlangsung karena memang undangan dari Allah ya, Allah Trinitas. Saya enggak tahu nih. Oke, ini dari gereja mana aja? Tadi Eleonora rasanya dari gereja Katolik ya. Saya tadi lihat sebelum berdoa kasih tanda salib. Jadi saya bisa menandai Eleonora dari Katolik. Yang lain dari gereja mana? Gabriel? Aku GPIB. Saya Katolik, Ibu. Oke, Katolik juga. Alianisa? Halo, Alianisa Widiarti Kalau dari Alianisa Kristen. Mohon maaf, mikrofonnya nggak nyala untuk sekarang. Oke.
dari gereja mana? Maksud saya begini, kenapa saya tanya gereja bukan mau bikin list presensi dari gereja mana, bukan. Tapi saya mengajak kita untuk memperhatikan tata kebaktian. Dari gereja Katolik sama GPIB ini kita sama-sama gereja ekumenis ya. Coba kita lihat dari tata kebaktian kita pertama. Kalau dari GKI, GPIB, saya pikir juga gereja Katolik, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu di awal ibadah kan? Eleonora Gabriel perhatikan nggak kalau lagi sedang menghadiri Ekaristi setiap minggu? Perhatikan di awal, pasturnya ngomong apa atau menyanyikan apa? Di awal ibadah. Tanda salib itu enggak sih? Betul, tanda salib. Betul, tanda salib. Perhatikan ya, di awal tanda salib. Dari sejak kita masuk ruang ibadah, itu melalui pastor kita sudah diingatkan bahwa yang berinisiatif mengundang kita dalam kebaktian dan ibadah ini sendiri berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Jadi nggak berdasarkan kuasa apapun. Karena itu penting bagi semua kita yang hadir ketika dalam ibadah menyesuaikan sikap, berarti kan. Dia yang mengundang saya, yang sudah menebus dosa saya, Allah Bapa pencipta langit dan bumi melalui Yesus Kristus yang sudah menebus dosa saya, dan dalam kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri saya, membisikkan saya, mengingatkan saya untuk datang ibadah itu loh, ya. Dan karena itu saya tahu bersikap itu. Saya datang kepadanya saat ini, gitu. Dimulai dari semua orang yang tahu bersikap karena tahu betul bahwa ibadah ini Tuhan yang mengundang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengundang, maka seluruh ibadah ini mesti dilakukan, dijalankan dalam rasa hikmat, hormat, takut kepada Tuhan. Itu. Semuanya. Gak cuman pastor, gak cuman pendeta. Semua yang hadir. Dalam sikap tadi ya, hikmat, hormat, takut pada Tuhan. Hikmat, hormat, takut bukan berarti lalu kemudian jadi kaku semua, bukan. Tapi sikap. Gak boleh petantang-petenteng, itu tadi ya. Gak boleh merasa diri lebih hebat, gak boleh merasa diri lebih jago, enggak. Tapi dalam husuk, sikapnya husuk, hikmat, hormat, takut pada Tuhan. Nah karena itu pasti akan menyesuaikan diri kan, ya kan. Pertama berarti datangnya jangan mepet. Itu, jangan ngantuk-ngantuk, gitu ya. Termasuk pakaian dilihat juga enggak? Iyalah, kita menghadap presiden aja kita perhatikan kan pakaian kita kan. Nggak secukupnya, nggak sekedarnya. Tapi pakaian yang kita rasa pantas gitu loh. Bukan soal mahal, bukan. Enggak, saya nggak ngomong mahal. Tapi sikap lewat pakaian kita yang pantas. Menghadap Tuhan dalam persekutuan. Termasuk penata layan ibadah yang melayani entah itu organis, pianis, pemain musik, aser, penyambut jemaat, lektor, ya, semua sadar betul bahwa ibadah yang berjalan ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga yang mengambil bagian dalam pelayanan mesti melakukannya dalam hormat, husuk, hikmat, takut pada Tuhan. Terlebih lagi lektor yang memberitakan firman. Itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih bisa memastikan, sedari awal kita mesti tahu itu. Ini bukan ibadah, ini bukan acara resepsi, acara ulang tahun, bukan. Ini ibadah, dia yang mengundang kita. Nah, saya menyambut undangannya. Karena itu saya akan menyesuaikan sikap hati saya, tubuh saya, selama saya beribadah. Terlebih juga yang ambil bagian dalam pelayanan. Sikap saya, sikap tubuh saya, sikap hati saya dalam ambil bagian dalam pelayanan. Gitu Julia. Ya, terima kasih Bu. Lanjut untuk nomor 3. Dalam terang 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27,
bagaimana peran setiap anggota jemaat dalam mendukung ketaatan dan kesatuan dalam ibadah? Iya, ini kan soal banyak anggota tapi satu tubuh ya. Teman-teman yang ngajuin pertanyaan baca ini kan, maksudnya sekedar 1 Korintus 12 ayat 12 kan sampai 31. Ini konteks jemaat Korintus kan, ini jemaatnya potensial, pinter-pinter. Ya seperti teman-teman yang kuliah S1, pinter-pinter kan. Terlebih lagi dari ekonomi yang cukup berada, konteks jemaat Korintus. Tapi pada saat yang sama, karena mereka pinter-pinter, karena mungkin juga berasal dari potensi ekonomi banyak menengah ke atas, ada potensi perpecahan. Nah, ya, karena masing-masing menganggap aku lebih hebat, aku lebih jago, aku lebih pinter, aku lebih berprestasi, aku lebih kaya, dan sebagainya. Nah, karena dari konteks jemaat itu muncullah salah satunya nasihat Tuhan melalui Rasul Paulus pada jemaat Korintus, banyak anggota tapi satu tubuh. Artinya kita menyadari dalam satu persekutuan ini beragam orang, latar belakang, potensi, talenta, semuanya. Walau berbeda-beda, tapi yang memberikan satu sumber. Nah, ini dia. Sumbernya adalah kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat 27. Kebayang nggak kalau satu tubuh terpecah-pecah? Mata kanan gerak sendiri, mata kiri gerak sendiri. Kebayang nggak? Tangan gerak sendiri, kaki gerak sendiri. Kalau masing-masing anggota tubuh bergerak sendiri, berarti ada masalah dengan apa? Sistem apa berarti yang bermasalah? Kalau semua anggota bergerak sendiri-sendiri. Pernah lihat orang yang tremor nggak? Nggak terkontrol, tremor gitu. Berarti ada masalah dengan sistem bagian apa? Ada yang bisa jawab? Sistem? Saraf? Syaraf otak, iya. Berarti sistem syaraf otak sebagai pusat. Nah, ya kan? Nah, kita ini tubuh Kristus, berarti Kristus adalah kepala. Kalau masing-masing anggotanya sendiri-sendiri, nanti orang pikir apa? Ini ada masalah nih sama pusat pengendalinya. Kristus adalah kepala. Dia adalah kepala jemaat, dia aja berkurban untuk kita. Masa anggotanya maunya sendiri-sendiri? Saya misalkan mau sendiri, Yesa misalkan maunya sendiri. Itu tubuh kayak apa itu? Itu coba kalau tubuh bergerak sendiri-sendiri, orang akan lihat apa? Ih serem banget ya tubuhnya bergerak sendiri. Ya, jadi mau mengatakan bahwa mata, kaki, tangan, peran saya dan teman-teman, saya nggak kenal personal sama teman-teman. Tapi ketika kita dipersatukan dalam persekutuan, intinya Tuhan yang menyatukan, Kristus yang menyatukan. Itu yang paling utama. Karena Kristus yang menyatukan, maka tidak ada satupun yang berhak untuk menyombongkan diri. Nah, kesediaan mengerti itu tuh penting dalam ibadah, itu dia. Dalam ibadah itu penting. Contoh ya, dalam ibadah bermain musik. Saya mau bayangkan yang main musik ini nggak cuma piano. Mungkin ada yang main gitar, bass, drum, violin, dan sebagainya. Kebayang kalau ada satu unsur aja main sendiri, bunyi paling keras sendiri, jadinya harmoni nggak? Nggak harmoni. Kita cuma lihat 1-2 menonjol, tapi tidak harmoni. Gitu ya. Jadi kesadaran ini tuh mesti dimiliki semua dalam persekutuan, dalam ibadah, sehingga dengan demikian ibadah yang kita jalan itu jadi ibadah yang menjadi berkat, terlebih lagi ibadah yang memuliakan Kristus yang adalah kepala dari semua kita. Gitu Jilian.
Baik, Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat dilanjutkan oleh teman saya, Yesa. Oke. Bu Rumenta, mohon maaf, ini kan Zoom-nya nggak pakai Zoom Pro. Yes. Jadi 5 menit Ya. lagi bakal keluar Yes. seperti Oke. itu. Siap. Apakah Oke. nanti boleh kirim link ulang, Bu? Boleh. Nanti kalau misalkan terputus, boleh. Mm-mm. Oke. Boleh live dulu nggak, Bu? Soalnya mau ngirim Oh, ulang. Ya, oke. Oke, baik. saya live dulu berarti ya. Ya, terima kasih, Bu. Yuk.